Gak rela Gacar tamat, masih mau lanjutannya Gacar. Nih, 私、一ノ瀬に言わなきゃいけないことがあるんだ。実はね、私、cringe anjir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sandi 1412. Ini tumben-tumbennya pembukaannya agak heboh ya. Tapi memang benar-benar ini info yang sudah ditunggu-tunggu sejak dari kemarin-kemarin, bahkan sejak Gacar tamat loh. Yaitu akhirnya nih tanggal berapa kemarin infonya? Sekitar tanggal 20-an ya, aku agak lupa. Pokoknya ini akhirnya ada kejelasan soal kapan soal kamar tergacar yang akhirnya dapat visi next. Ini benar-benar aku udah nunggu dari sejak episode 50-nya tayang loh ini. Kayak sebelum-sebelumnya dari seri-seri sebelumnya kan kalau perihal yang namanya visi next itu pasti sudah diumumkan pas episode terakhirnya tayang gitu. Jadi kayak hari ini episode terakhir tayang itu juga barengan dengan info soal visi next dari serialnya sendiri. Nah ini Gacar agak beda nih, kok infonya kayak agak di-delay gitu. Dari sejak episode 50 yang tayang itu kayak bisa dibilang info visi nextnya sama sekali belum muncul loh. Sama sekali belum muncul. Padahal dari seri-seri sebelumnya udah banyak kayak gitu kan, mulai dari zamannya Zero One, Saber, Revise, Gits itu kan juga selalu episode terakhirnya tayang sekalian sama promosi kalau bakal ada visi next. Ini Gacar agak di-delay gitu loh. Dan ternyata memang sepertinya mereka sengaja nge-delay ini karena nanti visi nextnya Gacar nih bakal menerapkan eksekusi yang bisa dibilang out of the box banget dan berbeda dengan visi next kebanyakan. Jadi aku spill aja judulnya ini. Jadi sudah fix kalau Kamen Rider Gacar itu bakal punya visi next yang berjudul Kamen Rider Gacar Graduation. Ya, kelulusan. Karena memang sepertinya di sini bakal menceritakan kelanjutan cerita dari serialnya setelah tamat, di mana ini mungkin bakal fokus ke Hotaru sama Rine yang akhirnya lulus sekolah ya kan. Mereka kalau nggak salah aku ini juga gimana ya, ini aku juga bener-bener bersyukur ya kemarin aku nggak langsung bahas pas infonya langsung keluar, karena ternyata ada info tambahan kemarin dan ini aku bakal langsung bahas dulu sih ya info tambahannya, karena info tambahannya cukup banyak loh ternyata. Bahkan perihal timelinenya ini bener-bener dijelaskan di sini. Katanya visi nextnya Gacar ini bakal bertimeline itu sekitar 1 tahun setelah event di episode terakhirnya kemarin. Jadi setelah kekalahannya Gurion itu bakal ada time skip, seenggaknya kan nggak usah ada time skip beberapa bulan kan, yang pasti waktu si Hotaru telepon sama si Kaguya itu kan itu ada time skip beberapa bulan setelahnya kan. Nah ini bisa dibilang kayak time skipnya adalah sekitar 1 tahun. Ini time skipnya setelahnya itu gitu ya, kayak benar-benar 1 tahun setelah kejadian event yang ada di episode terakhirnya ini. Dan yang dibahas di sini adalah soal Hotaru dan Rine yang akhirnya lulus SMA. Jadi mungkin anggapannya beberapa time skipnya itu pas kan, kalau nggak salah ya si Hotaru sama Rine kan waktu dia waktu di awal-awal serial kan mereka masih kelas 1 SMA kan. Terus waktu saga apa aku lupa itu, kalau nggak salah barengan sama ini ya, yang pas sebelum debutnya si Gacor Senja di serialnya itu juga, itu kan Hotaru sama Rine itu sudah kelas 2 SMA kan. Jadi nah ini divisi ini mereka udah kelas 3 dan udah lulus. Jadi memang bisa dibilang timelinenya di situ. Karena ya gimana ya, kalau dari segi ada deskripsi singkat dari visi nextnya ini bakal kayak gimana ceritanya. Cuma ya kayaknya nggak terlalu banyak yang benar-benar bisa dibahas ya, karena ya cuma fokus ke gimana Hotaru dan teman-temannya itu menjalani kehidupan mereka seperti biasa setelah mereka berhasil mengalahkan Gurion. Udah itu doang. Dan sepertinya ya ini kalau aku lihat sih ceritanya bakal agak sedikit ada bumbu yang bisa dibilang berbeda. Kenapa orang udah dibilang visi next ini bakal berbeda? Karena visi next Kamen Rider Gacar Graduation ini punya vibe yang bener-bener gak seperti visi next sebelumnya gitu. Karena ini kan udah ada promosional posternya yang bener-bener poster pertamanya kayak dirilis. Dan ini kalau dilihat dari posternya, ini aku tampil di sini poster kayak gimana, itu bener-bener ini vibe-nya dorama banget loh, bisa vibe dorama banget dari posternya. Bukan kayak visi next yang notabene kan kayak bener-bener suasana kayak bener-bener kayak rame, dan juga kayak bener-bener menggambarkan kalau ini visinya bakal ada unsur-unsur tegang pertarungannya kayak segala macam gitu. Ini enggak. Jadi kayak ada penggambaran dari 3 rider utama dengan final form-nya masing-masing, yaitu si Rainbow Gacar, Twilight Magedo, sama si Valvardo Kurogane. Tapi dengan latar di belakang itu ada kayak sekolahnya Hotaru ya. Sekolahnya Hotaru yang di sekitarnya itu ada banyak bunga sakura bermekaran.
Ini vibe-nya bener-bener drama romance banget gitu loh. Apalagi ini aku nggak akan nge-breakdown trailer ya, jadi aku bakal jelaskan ya apa aja yang setidaknya aku dapatkan setelah nonton teasernya kemarin ya kan, teasernya cuma 15 detik doang misalnya. Dan kalau yang aku tangkap ya, ini sepertinya visinya bakal lebih berfokus ke Hotaru sama Rine, karena sepertinya ada yang bakal diungkapkan sama Rine ke Hotaru nanti di visi nextnya. Jadi ya gimana ya, apakah ini ini jujurnya setelah bagian ini benar-benar kayak banyak banget teori yang bertebaran nih. Apakah yang namanya kapal nih bakal benar-benar berlayar nih antara Hotaru sama Rine? Mungkin aja kan. Jadi ya ini juga menurutku juga gimana ya, ada yang kalau dibilang juga sih hal yang ya mungkin bisa dibilang bagus-bagus saja ya, karena kan biar mungkin bisa ada sedikit kejelasan ya perihal Hotaru sama Rine ini hubungannya mau diarahkan kemana gitu loh. Atau ya aku juga kurang tahu sih bakal gimana ntar penggambarannya ya. Tapi kalau dan ini aku juga coba langsung bahas sedikit soal apa staff di balik layarnya ya, dimana Kamar Derajat Graduation ini bakal ditulis sama Takahito Onishi, yang kalau nggak salah Takahito Onishi itu dia pernah dia itu yang nulis cerita Hyper Battle DVD-nya Gachat yang muncul Kamar Gachat Marvinix itu loh. Nah itu katanya beliau yang nulis, tapi sekalipun di Visionex ini dia jadi penulis utama, dia penulisan cerita tetap disupervisi langsung sama penulis utamanya Gachat, yaitu si Hiroki Uchida. Dan soal sutradaranya sih katanya ini ya, sutradaranya kalau nggak salah Kyohei Yamaguchi ya, jadi sutradaranya. Aku juga agak asing sih nama sutradara, sorry ya. Dan juga udah musik direktornya sama ya, kayak kejadiannya itu ya, itu Bapak Hiroshi Takaki yang bakal ngedirect. Dan gimana ya, kalau memang Kamar Derajat Graduation ini bakal dibuat agak mirip-mirip dorama yang ada unsur romansnya, kayaknya penelitian Hiroki Uchida sebagai katakanlah supervisornya supervisornya ya, yang bakal ngawasi langsung ceritanya, kayak agak kurang tepat gak sih? Gimana ya, aku malah lebih setuju ya, ini aku jujur aku lebih setuju kalau semisal aja ya, kalau semisal yang jadi supervisi penulisnya itu adalah Bapak Keiji Hasegawa. Ya gimana ya, kalau dari track recordnya beliau kan sejak dulu ya, apalagi kalau menggarap seri tokusatsu yang ada unsur romansnya, ya memang Pak Keiji Hasegawa ini bisa dibilang ya benar-benar paham gitu harus gimana pengarahannya. Ya ambil contoh kayak Ultraman 3 lah, Ultraman 3 yang ada siapa nama hero-nya aku lupa sih. Ini aku cuma ingat sih hero-nya ini kalau nggak salah ini. Kalau ini sorry ya Kak, sorry koreksi saja kalau salah, ini nggak salah hero ini waifunya Bang Egi Force kalau nggak salah. Itu kan ada si hero-nya kan bisa bilang hubungan romansnya cukup kerasa kan antara si hero ini sama si atau utamanya itu si Taiko. Terus ada di Ultraman Gaia itu ada si siapa sih cewek jurnalis itu yang bisa dia punya kedekatan sama si Fujimiya, human hostnya si Ultraman Agul itu juga termasuk. Lalu kalau yang bisa dibilang lebih kompleks lagi ya itu kayak si di Ultraman Nexus, yaitu antara si Common sama Rico, yang bisa dibilang ya romansnya mereka bright tragis sih sebenarnya ya. Tapi kan bisa dibilang hubungan romansnya kerasa banget tuh antara Common sama Rico. Terus apalagi ya lupa aku. Di Ginga ada nggak ya? Kalau nggak kan Ginga juga pakai Hasegawa yang nulis, dan itu juga sih itu ada sih. Jadi ya bisa dibilang kalau perihal penggarapan yang seri tokusatsunya ada unsur romansnya ya beliau ini bisa dibilang yang benar-benar tepat gitu pemilihannya. Cuma ya mau gimana kan ya memang sudah ya, jadi kita gimana ya, percayakan aja lah ke Hiroki Uchida bakal ngarahkannya kayak gimana. Atau juga kebanyakan episode yang di episode Gachat yang digarap sama dia kan juga gak buru-buru banget gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang agak turun, tapi kan bisa dibilang ya masih tengah-tengah lah, nggak terlalu buruk tapi ya nggak terlalu baik, tapi juga gak buru-buru banget. Oh sama ini, kalau kayak Hasegawa yang bisa dibilang unsur romance yang benar-benar dapat banget itu pas beliau nggarap Gridman, lebih tepatnya Gridman Universe ya mungkin ini apa, pas ending hubungan antara sang karakter utama itu si Yuta sama Rika. Itu kan kalau di ini serialnya ini bagian yang kalau bagi yang belum nonton Gridman skip aja nggak apa-apa ya, kan aku bakal agak spoiler di sini. Itu kalau endingnya kan kalau Gridman itu bisa dibilang kan endingnya si Yuta sama Rika ya nggak ada apa-apa kan di serialnya, mereka tetap berteman aja. Dan juga Yutanya sendiri kan juga gak punya ingatan apa-apa selama jadi Gridman, karena kan ya dia itu sebenarnya sejak awal serial sampai tamat itu tubuhnya dia itu diambil alih sama Gridman. Jadi Yuta yang asli itu nggak ingat apa-apa.
Tapi di movie-nya, yaitu di Gridman Universe, yang movie crossover-nya Gridman sama Dana Zenon, kan diperlihatkan kalau mereka itu akhirnya jadian kan, si Yuta sama Rika. Jadi ya, dan ini juga bisa dilihat filmnya benar-benar mirip banget kan antara Yuta sama Rika itu. Apalagi si Rika yang notabene kan penggambarannya dia sebagai hero-nya Gridman tuh gimana ya? Penggambaran karakternya mirip-mirip sama Rine loh kalau dipikir-pikir. Jadi ya, kalau misalnya pakai si Hasegawa, katakanlah ya, semisal beliau itu jadi penulis utama visinya Gajar ini dengan formulanya seperti itu, ya menurutku pas-pas saja. Cuma ya kan mau gimana, kan penulisnya udah ditetapkan seperti ini. Penulisnya ada Pak Takehito Onishi dengan supervisinya yang diarahkan langsung sama Hiroki Uchida. Dengan maksud ya sebenarnya sih biar cerita utamanya nggak benar-benar masih tetap pada pakem utamanya ya, nggak kemana-mana. Jadi ya kita percayakan aja kepada dua orang ini bakal menulis cerita seperti apa, mengingat Kamen Rider Gajar Graduation ini sepertinya bakal menghadirkan vibe yang benar-benar berbeda dengan Vision-X sebelumnya. Yang mungkin, ya kalau dibilang mirip-mirip ya, mungkin kayak agak-agak mirip konsepnya kayak ini, Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin. Yang notabene kan Vision-X Saber itu benar-benar kayak kental bakal human dramanya kan. Jadi ya mungkin bakal lebih fokus ke sana dibandingkan battle-nya. Jadi dibandingkan battle Kamen Rider-nya ya, bisa dibilang lebih ditekankan ke human dramanya. Karena ya vibe-nya aja udah seperti itu loh di apa, baik di teasernya maupun di poster promotional poster pertamanya. Apalagi ya, kayak udah itu aja. Dan juga nih, aku mau ngasih beberapa nambah juga. Oh ya, perihal apa namanya, theme song-nya ya. Theme song-nya itu kan bakal berjudul Graduation. Ya judulnya sama kayak judul Vision X-nya, dan bakal dibawakan lagi sama Back On. Ya itu aja sih infonya. Terus kalau perihal info tambahnya aku singgung tadi ya, selain perihal timeline-nya bakal berjalan 1 tahun setelah serial tamat ya, ini juga bakal ada beberapa info. Ini masih rumor ya, ini aku garis bawahi dulu ya. Ini info yang ada ini bener-bener masih rumor, jadi masih belum bisa dipastikan bener enggaknya. Tapi pertama aku bakal singgung beberapa ya. Pertama, bakal ada antagonis baru yang bisa dibilang itu antagonisnya ini katanya adalah alumni dari Akademi Alchemist, dan dia itu bakal punya wujud Kamen Rider sendiri yang kalau nggak salah sih bakal punya bentuk yang kurang lebih itu konsepnya itu sama kayak Kamen Rider Dread Final Type ya. Nah, ini sebutnya Final Type sih, nggak ada Final Type kayak gimana, apa mungkin maksudnya Sanshiki ya kan. Kamen Rider Dread Sanshiki bisa bilang wujud terkuatnya dia kan. Jadi ya mungkin bakal ada Kamen Rider baru yang ya mungkin bentuknya mirip-mirip Kamen Rider Dread Sanshiki, tapi kayak agak di redesign ya, bisa bilang konsep di recycle dikit lah bentuknya. Dan katanya sih kartunya bakal dipakai ya. Ini Redo Chemicalnya bakal dipakai sama si antagonisnya ini. Katanya adalah Gigan Liner. Iya, kartu yang dipakai sama Hotaro untuk mengakses form Kamen Rider Miracle Gajar di movie Future Daybreak kemarin. Katanya bakal muncul lagi kartu itu di sini, tapi dipakai sama antagonisnya yang katanya alumni Akademi Alchemist itu. Jadi ya ini bisa dibilang sekali lagi ya, ini infonya meskipun benar-benar detail kayak gini, ini masih rumor loh. Jadi benar-benar jangan kalian menang-menang dulu karena ini belum pasti kebenarannya bakal kayak gimana. Lalu yang kedua itu katanya bakal ada Kamen Rider baru lagi. Jadi total katanya bakal ada 2 rider baru berarti ya di Vision X ini. Yang pertama adalah rider yang mungkin bakal jadi antagonis utama di Vision X-nya nanti. Dan yang kedua ini bakal ada Kamen Rider baru yang namanya itu kalau nggak salah Kamen Rider Azot ya namanya. Yang bisa dibilang itu namanya Kamen Rider-nya itu katanya bentuk dari segi bentuknya ya, katanya bakal itu adalah recycle dari formnya Kamen Rider Win. Wujud Kamen Rider yang dipakai sama Pak Fugakudo do ayahnya Shirine. Katanya wujudnya Kamen Rider Azot itu bakal katakanlah recycle dari sana gitu. Tapi ini nggak tahu sih benar apa enggaknya. Dan apalagi ini ada satu lagi info kalau usernya Kamen Rider Azot ini katanya sih adalah ayahnya Hotaro. Ini masih belum pasti ya sekali lagi ya. Tapi kalau ini benar bisa bilang kejadiannya benar-benar kayak gini ya, setidaknya ini bisa menjawab lah ya pertanyaannya, ya pertanyaan banyak penontonnya perihal ayahnya Hotaro itu siapa gitu. Dari awal serial sampai tamat itu pertanyaan itu bergaung terus selama setahun juga berhenti sampai aku sendiri juga pusing itu melihatnya. Entah aku lihat sendiri atau mungkin katakanlah lihat ada bocil-bocil komen di video-videonya akan res, itu aja aku pusing anjir. Gimana jawabnya lah mau pihak serial bersangkutan aja nggak pernah nyinggung sama sekali soal itu gitu loh.
Tapi mungkin kalau memang benar kayak gini, at least ini bisa menjawab lah perihal identitas ayahnya Hotaru itu sebenarnya siapa. Jadi ya tunggu aja lah infonya bener atau enggaknya. Mungkin sekitar berapa minggu lagi bakal kejawab ya. Kayak tahun lalu pas apa namanya pengumuman info soal Visinexnya Kids kan juga kayak gitu kan. Pas awal serial tamat tuh ada pengumuman Visinex yang dimana yang waktu itu diumumkannya baru soal Visinexnya sama Bava yang dapat form baru di si Bava Frozen Rex. Terus beberapa minggu setelahnya tiba-tiba muncul info baru kan, yaitu penampakannya si Kamen Rider Doom Kids. Ya kayak gitulah. Jadi ya tunggu aja lah. Mungkin 1-2 bulan lagi lah paling lama ya. Mungkin bakal ada info susulan soal rumor yang aku bilang tadi ini. Dan selanjutnya sih bakal ada ini. Katanya sih Kamen Rider Valvarado dan juga Kamen Rider Magneto bakal dapat kayak semacam equipment baru ya. Ya mungkin kayak semacam persenjataan baru buat formnya mereka ya. Entah form basicnya mereka atau ya mungkin final formnya mereka masing-masing, yaitu si Twilight Magneto sama Valvarado Kurogane. Mungkin loh ya. Dan satu lagi ini perihal ini. Katanya ya nanti Three Dark Sister bakal comeback lagi di Visinexnya Gajar. Tapi nggak tahu ya. Ini benar-benar wujudnya katanya antara memang wujud Three Dark Sisternya bereinkarnasi ke wujud lain, atau ya sebenarnya ini bisa dibilang ya base manusianya mereka yang notabene di reveal di sini. Katanya sih soalnya kan mereka itu bakal digambarkan sebagai pengurus toko bunga ya katanya si ya Three Dark Sister ini ya, si Kloto, Lakeshi sama si Atropos. Tapi nggak tahu sih benar apa enggaknya. Apakah itu memang Three Dark Sisternya langsungnya bereinkarnasi atau ya ini human base manusianya mereka masing-masing. Jadi ya tunggu aja kayak gimana. Oh, sama ini lagi. Ini juga aku langsung bahas ke bagian ini ya, perihal tanggal rilisnya dari Visinex ini ya, yang bakal ditayangkan secara terbatas ya, bakal ditayangkan secara terbatas di Jepang itu tanggal 21 Februari 2025. Tanggalnya pas banget ya, 1 minggu setelah Valentine anjir. Dan kalau Blu-ray sama DVD-nya, rilisnya masih lama lagi sih. Kalau nggak salah nih, aku lihat kemarin tuh perilisan Blu-ray sama DVD-nya bakal dirilis tanggal 11 Juni 2025. Gila. Itu gabut udah mau tamat itu kalau tanggal-tanggal segitu itu. Tanggal-tanggal segitu gabut udah mau tamat, terus juga Rated setelah gabut pasti udah di-reveal di situ, yakin aku. Gila, bener-bener lama banget ya. Ini bener-bener kayak Kids kemarin kan ini Visinexnya tayang Februari, tapi Blu-ray sama DVD-nya itu baru rilis sekitar Mei. Ya dimana bulan Mei itu kan bisa dibilang awal-awal gabut di reveal kan. Jadi wah gila sih. Ini tapi mudah-mudahan gak bakal lupa karena kan itu benar-benar kayak ya gimana ya, perilisannya kayak memang udah jadi hal umum lah. Visinex yang notabene Blu-ray sama DVD-nya itu rilis beberapa bulan jauh setelah movie-nya tayang. Ini bukan hal aneh kan. Dan juga di Blu-ray sama DVD-nya ini bakal dibandel dengan 5 Redo Chemical ya nggak salah. Yang 3-nya sudah di-review sih perihal Redo Chemical-nya trio rider utama dengan final form-nya masing-masing, yaitu si Hotaru sama Rainbow Gachard, Rine dengan Twilight Magneto, dan juga Spanner dengan Valvarado Kurogane. Nah, itu baru 3 kan yang bakal dibandelkan ada 5 kartu kan. 2 kartu ini masih disumputin ini. Apakah 2 kartunya ini bisa dibilang adalah kartu yang bakal dipakai untuk ya mungkin spesial form salah satu karakter di Visinexnya nanti. Jadi bakal mungkin ada form baru yang muncul, ya bisa aja kan. Soalnya ini kalau aku lihat ya, sepertinya ada sedikit hint tersembunyi dari judulnya sendiri nih, yang judulnya ada Graduation. Ini kalau dilihat dari judulnya ya, ini aku sambil lihatin gambarnya. Si Kamen Rider Gacha Graduation ini bisa dibilang kata graduation-nya itu huruf G sama huruf D-nya kan dibuat jadi kapital sendiri kan. Ini apakah ada hint di situ yang notabene ingin ditunjukkan gitu loh, perihal G dan T. Biasanya kebanyakan GT kan. Nah, apakah ini bakal ada hubungannya dengan yang namanya Valvarado GT yang dulu sempat kencang banget rumornya, yang katanya bakal jadi jadi final formnya Valvarado itu kan. Kamen Rider Valvarado bakal ada dulu kan rumornya sebelum Kamen Rider Valvarado Kurogane muncul, itu kan ada rumor kalau Kamen Rider Valvarado itu bakal punya final form yang namanya tuh Kamen Rider Valvarado GT, yang katanya ya ini katanya dia pakai 2 kartu level 10 yang dari kategorinya masing-masing. Kalau nggak salah pakai kartu apa sih kemarin itu aku lupa. Kartu Exido Fighter sama apa udah aku lupa satunya. Pokoknya kartu level 10 lah yang katanya bakal mengakses form ini yaitu si Valvarado GT. Apakah ini bakal diterapkan di Visinexnya nanti? Berarti ya
yang ada unsur GT-nya itu bakal muncul nanti di bisnisnya. Ini cuma teori aja sih, aku kan agak gimana ya, aku bener-bener kayak teori yang sekilas saja muncul setelah lihat judulnya ini, karena ini kan nggak mungkin tanpa alasan kan huruf G sama T-nya itu dibuat jadi huruf kapital sendiri gitu, pasti ada maksudnya nih, yakin aku. Terus apa lagi ya, kayak udah gitu aja kali ya bahasannya untuk kamar tergajat graduation ini. Jadi ya mungkin aku bakal coba tunggu dulu bakal kayak gimana info yang nanti beredar perihal visinesnya ini. Ya tunggu sekitar beberapa minggu lagi lah, bakal kan akan ada info baru, apalagi soal perihal 2 writer baru ini loh, yang bakal seperti apa. Dan juga teori soal GT tadi ini sebenarnya aku pada bahasan aja sih perihal apa, aku juga pengen bahas soal ini apa namanya, scan Terebikun yang udah rilis bulan ini ya. Cuma karena gimana ya, karena nggak ada info yang benar-benar baru ya mentok paling baru cuma perihal Kamen Valen, Kamen Rider Gabu Cokodan, terus juga Kamen Rider Gabu Gurukian. Itu doang sih yang ini benar-benar baru ya. Tapi kan itu 2 infonya udah aku bahas dulu zaman aku update pas sebelum Gabu tayang, jadi ya kayaknya nggak perlu aku bahas sih ya. Tapi kalau misalnya mau dibahas ya gak apa-apa, komen aja kalau misalnya kalian pengen aku bahas soal Terebikun ini, jadi bakal aku usahain lah bakal kayak gimana. Jadi ya mungkin kan dulu aja kalian tuh bahasanya nih. Ini udah jam segini udah bakal kerja soalnya. Jadi ya udah, sekian dulu video kali ini. Like dan share videonya kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channel kalau kalian suka dengan channel ini. Dan kalau misalnya ada yang kurang atau mau kalian tambahkan atau mungkin mau kalian koreksi, bisa tulis kolom komentar. Dan kalau mau kasih dukungan tambahan bisa klik link share di bawah ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Kali 412.